Perkenalkan, nama saya Gadis Permata Sukma dari Prodi Manajemen Rekayasa NIM 201171710024. Di sini saya akan menjelaskan ada 3 tugas. Yang pertama ada estimasi perhitungan daya listrik, yang kedua adalah lighting comfort, yang ketiga adalah simulasi perhitungan cooling load ruangan. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang estimasi perhitungan daya listrik. Di sini ada pembayaran listrik bulanan dengan jumlah 100.000 per minggunya. Listrik rumah saya menggunakan 900 VA. Ini. Kemudian ini untuk rincian estimasi konsumsi tarif listrik, di mana dibedakan menjadi dua, yaitu ada estimasi lampu sama estimasi peralatan elektronik. Untuk estimasi lampunya sendiri ada lampu teras, lampu kamar mandi, lampu kamar tidurnya ada 3, kemudian ada 3 lampu ruang tamu. Kenapa 3? Karena menggunakan lampu gantung. Kemudian ada lampu dapur. Di sini untuk satu harinya estimasinya totalnya 506 per harinya. Kemudian untuk estimasi peralatan elektronik sendiri ada kipas. Kipasnya ada 4, ada televisi, charge HP-nya 2, kulkas, magicom sama setrika. Untuk total estimasi peralatan elektronik sendiri totalnya 10.015 watt per harinya. Kemudian total konsumsi daya listrik, di mana total estimasi lampu ditambahkan dengan total estimasi peralatan elektronik. Jadi tadi ketemunya 506 watt ditambahkan dengan 10.015 watt. Ketemunya 10.521 watt per hari. Jadi di sini satuannya belum KWH, jadi dikonversikan terlebih dahulu, ketemunya 10,521. 1 kilowattnya sendiri itu 1.352 biaya listrik per harinya. Jadi tadi ketemunya ini dimasukkan, dikalikan dengan ini 1 kilowattnya kan 1.352, jadi dikalikan, ketemunya jadi satu hari itu untuk biayanya 14.224,392 rupiah. Jadi saya kalikan hasil ini, dikalikan selama 7 hari atau 1 minggu. Hasilnya 99.577,44 dengan total konsumsi daya listrik selama 30 hari. Jadi total yang ini tadi yang 1 minggu dikalikan dengan 4 minggu. Jadi kan 1 bulan ada 4. Dikalikan, jadi totalnya di sini 398.282.976 rupiah. Kemudian untuk tugas yang kedua adalah lighting comfort, dimana untuk denah rumah saya itu panjangnya 15, untuk lebarnya sendiri 5 meter. Di sini ada teras yang berukuran 5 kali 2 meter, untuk kamar tidurnya berukuran 2 kali 2, ukurannya sama. Kemudian untuk ruang tamunya sendiri 6 kali 3. Untuk kamar tidur yang ketiga ini 3 kali 4. Di sini ruang makan plus dapur itu dijadikan satu, jadi nggak ada sekatnya. Di sini ruang makan, di sininya dapur. Untuk kamar mandinya ini 1,5 dikali 2 meter.
Analisis pencahayaan buatan pada rumah. Analisis ini dilakukan pada ruangan yang memiliki pencahayaan buatan seperti lampu dan penambahan pencahayaan buatan lainnya. Sehingga analisis ini pencahayaannya itu buatan dilakukan pada kamar 1, 2, 3 dan ruang makan sama kamar mandi. Di sini untuk pembagian titik ukur pada kamar 1 itu caranya panjang kali lebar. Tadi untuk kamar 1 dan 2 kan ukurannya sama 2 kali 2, jadi 4 meter kuadrat. Masuk ke dalam kategori 1, dilakukan pengukuran setiap meternya. Hasil yang didapatkan itu di titik A 39, di titik B 36. Jadi untuk rata-ratanya 37,5 di kamar 1. Untuk di kamar 2 sama seperti yang tadi, dilakukannya pengukurannya setiap meter. Jadi ini termasuk kategori 1. Untuk di titik A-nya 28, titik B-nya 21, rata-ratanya 24,5 lux. Pembagian titik ukur pada kamar ketiga. Jadi kamar ketiga panjang kali lebarnya 3 kali 4, dimana totalnya 12 meter kuadrat. Masuk ke dalam kategori 1, dilakukan dengan pengukuran setiap 3 meternya. Hasil yang didapatkan di titik A 31, di titik B 29, di titik C 29, di titik D-nya 27, dengan rata-rata luxnya 29 di kamar 3. Untuk pembagian titik ukur pada ruang makan dan dapur, 8 kali 2 terdapat 16 meter kuadrat. Masuk ke dalam kategori 1, dilakukan pengukuran setiap 3 meter dan hasil yang didapatkan di titik A 118 lux, di titik B 145 lux, di titik C 150 lux, di titik D 129 lux, dengan rata-rata 139 lux di ruang makan dan dapur. Untuk pembagian titik ukur pada kamar mandi, ukurannya 2 kali 1,5 meter dengan hasil 3 meter kuadrat. Masuk ke dalam kategori 1, dilakukan pengukuran setiap meternya. Hasil yang didapatkan di titik A menghasilkan 17 lux, namun di titik B-nya 15 lux. Jadi untuk rata-rata di kamar mandi ini terdapat 16 lux. Analisis daylighting factor pada ruang kerja SNI untuk kelas pencahayaan adalah 250 lux. Sedangkan hasil dari setiap ruangan menghasilkan, untuk ruang tamu menghasilkan 67,3 lux, kamar 1 37,5 lux, kamar 2 24,5 lux, kamar 3 29 lux. Untuk ruang makan dan dapur 136 lux, kamar mandinya 16 lux. Jadi dapat disimpulkan untuk pencahayaan kurang bagus digunakan untuk sehari-hari karena tidak memenuhi SNI.